Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa channel Desa Rungan rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari-hari di mana Ramadan akan meninggalkan kita. Pada saat-saat seperti ini, umat Islam di seluruh dunia selain beribadah puasa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang lainnya, yaitu melaksanakan zakat. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat ini beriringan dengan perintah melaksanakan sholat. Secara umum, perintah zakat di dalam Al-Quran kurang lebih terulang sebanyak 32 kali. Sementara perintah zakat yang beriringan dengan perintah sholat kurang lebih terulang sebanyak 24 kali. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara salat dan zakat adalah ibadah, dua hal ibadah yang tidak bisa kita abaikan. Kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa banyak umat Islam yang baik hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam yang rajin salat, baik itu salat wajib maupun sholat sunnah. Banyak umat Islam yang rajin ke masjid. Artinya apa? Sebagian besar umat Islam baik hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Islam yang baik hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala ini belum tentu baik hubungan horizontalnya, hubungan muamalahnya dengan sesama makhluk hidup, terlebih dengan sesama manusia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah salat dan perintah zakat ini diiringi, selalu beriringan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur'an. Ini artinya perintah salat dan perintah zakat mendidik kita sekaligus untuk baik hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus baik juga hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillah. Mereka itu akan selalu ditimpakan kesusahan. Aina ma suqifu, dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka menciptakan peradaban. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya salat adalah perintah vertikal, adalah hubungan vertikal, sementara zakat adalah ibadah sosial atau hubungan horizontal kita dengan sesama manusia yang harus ada dalam kehidupan kita kalau kehidupan kita ingin tentram dan ingin damai. Kemudian daripada itu, para pemirsa channel Desa Rungan rahimakumullah, perintah zakat, wabil khusus perintah zakatul fitrah, diperintahkan oleh Rasul kita
untuk dibayarkan ketika Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa agama Islam tidak hanya menyuruh secara tekstual. Agama Islam menyuruh kita untuk sebelum melaksanakan sesuatu amaran, sesuatu perintah, agama Islam terlebih dulu mencobakan, mentreatmentkan. Terbukti bahwa puasa yang di dalam Al-Quran dikatakan dengan siam. Menurut para ulama, arti siam ini adalah menahan. Artinya apa? Jika kita hubungkan dengan perintah zakat, seluruh umat Islam terlebih dahulu harus merasakan bagaimana pedihnya menahan lapar, bagaimana pedihnya menahan nafsu untuk membeli makanan-makanan yang enak, bagaimana pedihnya menahan diri untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus. Puasa mendidik kita untuk menahan. Dengan adanya didikan penahanan di dalam hati kita, kita akan menjadi mengerti bahwa menahan itu atau imsak atau menjadi orang miskin itu adalah susah. Oleh sebab itu, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melengkapi puasa Ramadan kita untuk membayarkan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah salah satu ajaran Islam, tidak hanya sekedar memerintahkan secara tekstual, tapi juga mencobakan memberikan treatment kepada orang-orang Islam secara psikologis bahwa menjadi orang miskin itu adalah susah. Dengan adanya perasaan seperti ini, maka akan timbul kesadaran di masing-masing individu umat Islam akan pentingnya memberi zakat kepada yang berhak menerimanya. Para pemirsa channel Desarungan rahimakumullah, berkenaan dengan perintah zakat ini, perintah zakat di dalam Al-Quran selalu dipakaikan, disandingkan dengan kata atu. Dimanapun kita cari ayat-ayat tentang zakat, maka kalimatnya adalah wa atuz zakah, wa atauz zakah, wa utuz zakah. Menurut ulama kita, Profesor Quraisy Shihab, bahwa jika kita teliti dengan seksama, kalimat atu, kalimat atauz dan utuz zakah ini mengandung arti yang sangat dalam. Yang pertama, kalimat utu berarti adalah istiqomah. Artinya apa? Kita harus menjalankan ibadah zakat ini dengan istiqomah. Setiap tahun, setiap waktu, jika kita mampu, maka kita harus istiqomah menjalankan perintah zakat ini. Yang kedua, menurut Profesor Quraisy Shihab, kalimat atuz zakah ini juga berarti bahwa mensegerakan. Artinya apa? Setiap ada perintah zakat, maka kita harus mensegerakan perintah tersebut, menyegerakan membayar zakat. Selain itu, kalimat atuz zakah ini adalah artinya juga berkembang. Harta yang dizakatkan insya Allah akan berkembang. Lalu pemirsa yang dirahmati Allah, apa manfaat dari ibadah zakat ini? Yang pertama, manfaat secara psikologis. Setiap orang yang menunaikan zakat, maka akan Allah turunkan ketenangan di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu selalu berada di dalam keluh kesah, kecuali orang-orang yang istiqomah dalam sholat dan orang-orang yang mengeluarkan hak fakir miskin dari hartanya. Yang kedua, zakat juga berguna untuk membersihkan harta kita. Ibarat kita makan, maka kita harus mengeluarkan kotoran akhirnya dari tubuh kita. Jika orang yang berzakat itu mengeluarkan
sebagian harta untuk fakir miskin dan mustahik lainnya, maka ia adalah mengeluarkan kotoran dari hartanya. Jika orang tersebut tidak mengeluarkan zakat, itu artinya sama orang tersebut dengan menahan diri dari buang air besar misalnya. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan diri kita dan ingin membersihkan jiwa kita dengan cara berzakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sebagai zakat. Tutahhiruhum, membersihkan diri mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan dan mensucikan harta mereka. Kemudian zakat secara psikologis juga bermanfaat untuk memberikan ketenangan dan membersihkan orang-orang fakir miskin dari sikap dengki. Karena orang-orang fakir miskin bisa jadi memiliki sifat iri hati, sifat dengki dari orang-orang kaya yang enggan menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, melalui zakat ini, melalui pemberian zakat kepada fakir dan miskin, maka sifat iri dan dengki tersebut akan hilang dari jiwa mereka. Zakat fitrah dan zakat mal, ibadah zakat ini secara umum juga memberikan dampak secara ekonomis. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan, Allah menghapuskan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Allah mengembangkan zakat. Artinya apa? Secara ekonomis, zakat ini akan mengembangkan harta kita. Karena dengan kita berzakat, maka kita akan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang tidak mampu, yang tadinya tidak mampu membeli, jadi mampu membeli. Artinya apa? Di sini bisa kita melihat bahwa akan terjadi keseimbangan ekonomi di antara si kaya dan si miskin. Akan terjadi keseimbangan antara supply dan demand. Biasanya orang cuma bisa berjualan tanpa ada pembeli. Dengan zakat, akhirnya ekonomi bisa seimbang, ekonomi bisa bergerak sehingga kehidupan pun bisa tetap berlanjut. Ma'asyiral muslimin, jamaah channel Desarungan rahimakumullah, kurang lebih demikianlah zakat menurut Al-Quran yang bisa Al-Faqir jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Al-Faqir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.